Bayangkan, jika suatu hari manusia kehilangan tangan, lalu beberapa minggu kemudian tangan itu tumbuh kembali seperti semula. Atau bayangkan, jika luka besar pada tubuh tidak meninggalkan bekas luka parah, seolah tubuh memiliki kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Bagi manusia, hal seperti itu terdengar mustahil. Namun bagi sebagian makhluk hidup di bumi, kemampuan tersebut benar-benar nyata. Dan salah satu makhluk paling luar biasa yang memiliki kemampuan itu adalah salamander. Hewan kecil yang sering dianggap mirip kadal ini ternyata menyimpan rahasia biologis yang membuat ilmuwan modern tercengang. Sebagian salamander mampu meregenerasi ekor, kaki, jaringan tubuh, bahkan bagian organ tertentu. Lalu, dari seluruh kelompok salamander, muncul satu makhluk yang menjadi legenda dunia sains modern. Makhluk itu adalah axolotl, seekor salamander air dengan wajah sederhana dan insang seperti bulu yang tampak lucu. Namun di balik penampilannya, tersembunyi kemampuan yang terasa seperti berasal dari dunia fiksi ilmiah. Axolotl mampu menumbuhkan kembali kaki, bagian saraf, bahkan sebagian organ tubuhnya, dan kemampuan itu membuat ilmuwan bertanya satu hal besar. Jika axolotl bisa melakukannya, mengapa manusia tidak? Mungkin selama ini kita menganggap salamander hanyalah hewan kecil yang hidup di tempat lembab. Namun kenyataannya, makhluk ini mungkin menyimpan salah satu rahasia terbesar tentang kehidupan, evolusi, dan masa depan pengobatan manusia. Dan kali ini, kita akan menyelami dunia salamander dan axolotl secara mendalam. Kita akan membahas bagaimana mereka berevolusi, bagaimana tubuh mereka bekerja, mengapa mereka bisa melakukan regenerasi, dan mengapa ilmuwan di seluruh dunia begitu terobsesi mempelajari makhluk kecil ini. Jadi, siapkan diri kalian, karena semakin dalam kita membahas, semakin terasa dunia yang kita tempati ternyata jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Salamander adalah kelompok amfibi berekor yang termasuk dalam ordo Caudata atau Urodela. Mereka masih berkerabat dengan katak atau kodok, tetapi memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Jika katak dewasa kehilangan ekor dan memiliki kaki belakang besar untuk melompat, maka salamander mempertahankan bentuk tubuh memanjang dengan ekor yang jelas terlihat. Tubuh salamander biasanya memiliki kepala kecil, kulit lembab, 4 kaki, dan ekor panjang. Karena bentuk tubuhnya, banyak orang mengira salamander adalah kadal, padahal sebenarnya salamander sangat berbeda dari reptil. Kadal memiliki sisik keras dan termasuk reptil, sedangkan salamander adalah amfibi yang kulitnya lembab dan sangat bergantung pada lingkungan basah. Sebagian salamander bahkan bisa bernapas melalui kulit. Karena itulah, mereka lebih sering ditemukan di tempat seperti hutan lembab, bawah batu, sekitar sungai kecil, rawa, atau daerah dingin yang jarang terkena sinar matahari langsung. Namun, untuk memahami mengapa salamander begitu unik, kita harus kembali jauh ke masa lalu, yaitu ratusan juta tahun lalu, ketika kehidupan di bumi masih sangat berbeda. Pada saat nenek moyang amfibi mulai mencoba keluar dari air menuju daratan, pada masa itu, bumi dipenuhi hutan purba, tumbuhan raksasa, dan atmosfer yang berbeda dari sekarang. Makhluk pertama yang mencoba hidup di darat menghadapi tantangan besar. Mereka harus melawan gravitasi, menghadapi udara kering, perubahan suhu, dan belajar bernafas di luar air. Amfibi menjadi kelompok peralihan antara dunia air dan daratan, dan hingga sekarang, salamander masih mempertahankan hubungan kuat dengan air. Kulit mereka harus tetap lembab, telur mereka mudah mengering, dan sebagian besar hidup mereka masih berkaitan dengan lingkungan berair. Salamander kemudian berkembang menjadi banyak cabang evolusi. Ada yang hidup sepenuhnya di air, ada yang hidup di darat, ada yang tinggal di gua, ada yang hidup di pegunungan dingin, dan ada pula yang memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Tubuh salamander sendiri sebenarnya sangat menarik. Kulit mereka tipis dan lembab, berbeda dengan reptil yang memiliki sisik keras untuk mencegah kehilangan air. Salamander justru memiliki kulit yang memungkinkan pertukaran gas. Karena itulah, beberapa spesies bahkan tidak terlalu bergantung pada paru-paru. Mereka dapat menyerap oksigen langsung melalui kulit. Kulit salamander juga menghasilkan lendir untuk menjaga kelembaban tubuh. Sebagian spesies bahkan menghasilkan racun sebagai perlindungan dari predator.
Mata salamander tidak terlalu tajam seperti manusia, namun mereka cukup sensitif terhadap gerakan dan perubahan lingkungan. Banyak salamander aktif malam hari, karena itulah mereka lebih mengandalkan penciuman dan getaran dibanding penglihatan. Kaki salamander digunakan untuk berjalan perlahan. Mereka bukan hewan cepat, namun ekor mereka sangat penting. Ekor membantu keseimbangan, berenang, bahkan menyimpan energi. Pada beberapa spesies, ekor juga dapat dilepaskan untuk mengalihkan perhatian predator. Dan yang paling luar biasa, banyak salamander mampu menumbuhkan kembali ekor tersebut. Disinilah pembahasan mulai menjadi benar-benar menarik. Karena salamander bukan hanya hewan biasa, mereka adalah salah satu vertebrata dengan kemampuan regenerasi terbaik di bumi. Regenerasi adalah kemampuan organisme untuk memperbaiki atau menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Pada manusia, regenerasi sangat terbatas. Kulit bisa pulih, tulang dapat menyambung, dan hati dapat memperbaiki sebagian jaringan. Namun manusia tidak bisa menumbuhkan tangan baru, tidak bisa menumbuhkan mata baru, dan tidak bisa meregenerasi tulang belakang yang rusak. Salamander berbeda. Ketika salamander kehilangan kaki, tubuh mereka tidak hanya menutup luka. Tubuh mereka memulai proses biologis kompleks. Sel-sel di sekitar luka berubah menjadi lebih fleksibel. Kemudian terbentuk struktur bernama blastema. Blastema dapat dianggap sebagai kumpulan sel pembangun ulang. Dari sinilah, tubuh mulai membentuk kembali tulang, otot, saraf, kulit, dan pembuluh darah. Yang membuat ilmuwan kagum adalah hasil regenerasinya, yang sering mirip dengan bentuk aslinya. Tubuh salamander tampak memahami bagian apa yang hilang. Jika yang hilang hanya jari, maka tubuh membangun jari. Jika yang hilang satu kaki, maka tubuh membangun kaki. Hal ini membuat ilmuwan mulai bertanya, mengapa salamander bisa melakukan itu, sementara manusia tidak? Pertanyaan tersebut kemudian membawa dunia sains kepada satu makhluk yang menjadi simbol regenerasi modern, aksolot. Aksolot adalah salamander air yang berasal dari wilayah sekitar Danau Mexico City. Makhluk ini tampak aneh namun lucu. Ia memiliki insang luar seperti bulu, kepala lebar, mata kecil, dan tubuh memanjang. Yang membuat aksolot berbeda adalah mereka mempertahankan bentuk larva sepanjang hidup. Fenomena ini disebut neoteni. Sebagian salamander akan kehilangan insang saat dewasa. Namun aksolot tetap memiliki insang luar, meskipun sudah dewasa dan mampu berkembang biak. Karena itu, banyak orang menyebut aksolot sebagai bayi salamander abadi. Namun jangan tertipu penampilannya. Di balik wajah sederhana itu, tersembunyi salah satu kemampuan biologis paling luar biasa di bumi. Aksolot mampu meregenerasi kaki, ekor, rahang, jaringan saraf, bagian jantung, bagian tulang belakang, beberapa organ tubuh. Dan kemampuan itu dapat terjadi berkali-kali. Seekor aksolot bisa kehilangan anggota tubuh lebih dari satu kali dan tetap menumbuhkannya kembali. Ketika kaki aksolot terluka, tubuh segera memulai proses biologis. Luka ditutup, sel berubah menjadi lebih fleksibel, blastema terbentuk, dan jaringan baru mulai dibangun perlahan. Yang paling mengejutkan adalah koordinasi sel tersebut. Tubuh aksolot tampak mengetahui apa yang hilang. Jika yang hilang satu jari, maka tubuh membangun jari. Jika yang hilang satu kaki, maka tubuh membangun kaki. Seolah tubuh memiliki cetak biru biologis tersebut. Karena kemampuan itu, aksolot menjadi salah satu hewan paling penting dalam penelitian regenerasi modern. Ilmuwan berharap suatu hari mekanisme serupa dapat membantu manusia memperbaiki kerusakan saraf, cedera tulang belakang, jaringan jantung, kerusakan organ tertentu. Bayangkan, jika suatu hari dunia medis mampu memahami cara kerja regenerasi aksolot, maka masa depan pengobatan manusia bisa berubah total. Namun sayangnya, di balik semua kehebatan itu, terdapat kenyataan menyedihkan. Aksolot liar kini semakin langka. Habitat mereka rusak akibat pencemaran, urbanisasi, dan masuknya spesies asing. Ironisnya, makhluk yang terkenal di internet justru semakin sulit ditemukan di habitat aslinya. Dan mungkin, itulah hal yang paling menarik dari salamander dan aksolot. Makhluk kecil yang sering tersembunyi di tempat lembab ternyata menyimpan salah satu misteri terbesar kehidupan.
Mereka menunjukkan bahwa alam mampu melakukan hal-hal yang bagi manusia terasa mustahil. Mungkin suatu hari, jawaban tentang bagaimana tubuh manusia dapat memperbaiki dirinya sendiri bukan datang dari teknologi raksasa atau mesin canggih, melainkan dari seekor salamander kecil yang hidup diam-diam di air. Dan ketika manusia memandang aksolot, mungkin sebenarnya manusia sedang melihat sekilas kemungkinan masa depan biologinya sendiri. Salamander adalah contoh bahwa makhluk hidup paling luar biasa tidak selalu berukuran besar. Di balik tubuh kecil dan langkah lambat mereka, terdapat sistem biologis yang membuat ilmuwan modern terus kagum. Mereka adalah peninggalan evolusi kuno, makhluk yang mempertahankan hubungan antara air dan daratan. Makhluk yang menunjukkan bahwa kehidupan dapat berkembang dengan cara yang sangat berbeda. Dan di antara semua salamander, aksolot berdiri sebagai simbol keajaiban regenerasi. Aksolot menjadi penting karena memperlihatkan bahwa tubuh makhluk hidup dapat melakukan hal-hal yang selama ini dianggap mustahil. Ketika manusia melihat aksolot, manusia sebenarnya sedang melihat salah satu rahasia terbesar kehidupan. Rahasia tentang bagaimana tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Rahasia tentang evolusi. Dan mungkin, rahasia tentang masa depan pengobatan manusia itu sendiri.